Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, Sobat Ngobras ya, kita udah kedatangan tamu nih. Tamu spesial nih kali ini. Hari Sabtu ngobrol santai pastinya. Kita tuh lagi mendatangkan seseorang yang luar biasa nih, Sobat Ngobras ya. Beliau ini adalah seorang dokter, Dokter Budiono, yang kita bakalan ngobrol seputar pelayanan kesehatan ya dok ya, Iya, di masa pandemi ya, yang masa saat ini itulah gentir Israelnya. Oke dok. Gimana dok kabarnya, baik ya? baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Yuk, untuk kesehatan ini masih masa pandemi seperti ini pastinya lebih sibuk ya dok ya? Iya, dalam masa pandemi seperti ini, apalagi bulan kemarin itu jumlah pasiennya memang meningkat di Oke. rumah sakit. Untuk pelayanan sendiri nih, kita langsung ke pelayanannya nih. Di masa-masa pandemi seperti ini, biasanya itu pasien itu gimana? Harus ada prosedur kah buat masuk atau mungkin kayak harus bawa surat apa gitu-gitu atau gimana sih dok? Eh, Kalau untuk pelayanan di rumah sakit itu sendiri kan ada dua. Iya. Jadi pelayanan untuk rawat jalan, yang kedua itu untuk rawat inap. Nah, saya sendiri di Rumah Sakit Elizabeth itu bekerjanya di IGD. Oke, oke Jadi, Sobat Ngobras, for your information ya, Dokter Budiono ini lagi bekerja di Rumah Sakit Elizabeth ya. ya, Terus gimana dok? jadi setiap pasien yang datang ke IGD itu kita screening dulu. Hmm. Artinya di masa pandemi seperti ini, dan kita juga tahu di situ Bondo itu kan zona merah. Jadi memang untuk kasus COVID-nya itu memang banyak. Itu di Jawa Timur termasuk zona merah. Jadi memang kita benar-benar screening dulu. Kalau di Rumah Sakit Elizabeth, IGD kita ada dua. Jadi memang IGD untuk isolasi, artinya untuk pasien yang memang curiga ke arah COVID, dan IGD reguler itu yang untuk pasien yang selain itu, gitu. Jadi di Rumah Sakit Elizabeth kita juga menjaga kenyamanan pasien. Artinya jangan sampai pasien dengan curiga COVID itu kan memang menular, gitu. Iya, Dan betul. penularannya memang cepat. Jadi tetap kita pisahkan, gitu. Caranya dengan gimana ya? Dengan screening tadi. Jadi saat pasien datang ke IGD, kita tanya dulu. Jadi keluhannya apa ada demam atau batuk atau sesak nafas yang mungkin mengarahkan ke COVID gitu. Iya, betul. Untuk dokter sendiri nih ya, dokter kan sebagai nakes pastinya garda terdepan nih, kalau Ya. bisa dibilang gitu kan. Nah, ada rasa was-was nggak sih dok? Wah, ketika pas terima pasien baru gitu ya di IGD, apalagi aduh, kita aja yang di luar nih, itu udah was-was gimana gitu. Cuman kalau dokter gimana dok? Itu caranya biar bisa kayak, oh ya udah, ini bukan nih gitu. Gimana tuh? Ya, untuk was-was sebenarnya ya juga ada ya. Artinya kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi di garda depan di IGD yang menerima pasien kan masuk memang melalui IGD. Jadi Betul. ya memang caranya dengan kita memakai APD standar gitu, alat pelindung diri. Jadi tujuannya apa ya? Agar kita juga terlindungi, tidak tertular, dan kita juga tidak menularkan ke pasien atau keluarga. Betul. Jadi memang harus di prokesnya ketat banget ya dok ya. Benar. Bener. Kadang tuh kita mikir gini dok. Yang namanya sebagian orang tuh mikir kayak, emang masa ada sih corona gitu? Masih kayak mikir, sebagian masih orang ini ada nggak gitu. Jadi orang masih ragu gitu dok. Gimana sih biar kadang itu kita ditanya corona ada nggak? Kalau dibilang gitu, dibilang nggak ada gitu ya. Jadi dibilang nggak ada, kita nggak kelihatan gitu tuh. Gimana tuh? Ya benar, memang karena penyebab corona atau COVID itu sendiri kan virus. Betul. Nah, jadi virus itu ukurannya itu sangat-sangat kecil. Jadi memang kalau dilihat dengan kasat mata, ya memang nggak terlihat. Makanya itu kenapa kok banyak orang yang, oh ini sepertinya nggak ada, ini sepertinya bukan COVID, bukan corona. Nah tapi sebenarnya memang banyak pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Artinya membuktikan bahwa ini benar-benar COVID atau bukan. Dan itu memang kalau dari penelitian, ini kan nggak cuma di Indonesia, jadi pandeminya kan seluruh dunia. Betul. Nah jadi Emang lagi gentir dunia ini ya. benar, jadi memang situasi di dunia ini ya sama aja, di luar Indonesia pun ya seperti itu. Iya. Dan penelitian di luar negeri juga ya memang membuktikan memang COVID itu ada. Mm-mm.
Jadi kalau tanggapan dokter sendiri nih ya soal pandemi dan orang-orang yang lagi berada di masa pandemi, gimana caranya mereka untuk bergerak dan itu pasti dikontrol ya untuk Ya. saat ini ya. Itu gimana tuh menurut dokter? Jadi memang salah satunya kita mau menyelamatkan diri sendiri, pastinya juga mau menyelamatkan keluarga dan orang lain tercinta gitu dok. Gimana tuh menurut tanggapan dokter ya? Jadi memang yang paling utama itu adalah prokes. Jadi kita benar-benar menjaga diri kita dan juga orang yang kita sayangi, terutama keluarga, teman, gitu dan kerabat. Jadi memang ya itu kita harus menjalankan 5M itu. 5M. Apa? Yang pertama mencuci tangan gitu kan. Terus yang kedua Pakai masker ya? pakai masker. Memakai masker. Terus yang ketiga menjaga jarak. Menjaga jarak. Terus yang tambahan 2M lagi itu Mm-mm. yaitu mengurangi mobilitas. Jadi kan di masa pandemi yang seperti ini kan kita sudah tahu sendiri, jadi sama Bapak Presiden Pak Iya. Jokowi kan sudah diterapkan yang namanya PPKM. Betul, PPKM sampai berlevel-level ya. Iya. Dok, ya. Jadi ya Udah itu. kayak main game. Iya. Jadi memang kenapa harus diterapkan PPKM itu karena untuk mengurangi mobilitas. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita mobilitasnya tinggi, artinya kita aktivitas di luar rumah itu tinggi, keluar kota atau keluar negeri dan lain-lain, padahal kita tidak merasa kalau kita terinfeksi. Nah itu jadinya bisa menyebarkan virus itu ke mana-mana. Jadinya ya bisa. semakin penularannya semakin luas gitu. Iya betul. Gini dok, kalau yang saya dengar-dengar nih ya sebagai orang-orang awam yang ikutan sama masyarakat gitu kan, sebagian orang nih bilang kalau misalkan rumah sakit kadang suka mengcovidkan gitu kan, isunya begitu yang beredar tuh. Kalau menurut dokter sendiri itu gimana sih? Dalam artian kayak orang yang sakit ini ketika meninggal harus diprokes atau enggak, itu tergantung dari apanya tuh kira-kira? Sebenarnya memang kalau isu yang beredar di masyarakat kan seperti itu. Iya, Jadi, banyak banget yang gitu. iya. Jadi masyarakat itu seolah-olah takut mau ke rumah sakit. Nah, takutnya kenapa? Katanya ada yang bilang, oh nanti kalau ke rumah sakit pasti di-COVID-kan. Betul tuh. Sebenarnya itu perlu diluruskan. Iya, gimana tuh? Artinya di rumah sakit pun seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa kita screening. Screening dulu ya pastinya Ya. ya, nggak mungkin kita langsung ujuk-ujuk langsung COVID gitu. Jadi screeningnya gimana? Yaitu kita tanya keluhannya. Keluhan yang mengarah ke arah COVID itu salah satunya itu bisa demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak nafas. Nah itu salah satu gejalanya. Sebenarnya banyak gejala yang lain. Terus yang kedua kita menyimpulkan dari apa? Dari hasil pemeriksaannya. Artinya foto rongsennya, terus hasil pemeriksaan lab, kemudian yang untuk memastikan itu swab PCR. Oh gitu. Jadi memang semua pasien yang masuk IGD udah pasti di swab nih? Ya. Oh gitu. Jadi bukan karena dia sakit sedikit meninggal terus tiba-tiba COVID gitu ya? Jadi itu salah kaprahnya kita semua nih ke orang-orang ya. Jadi gitu ya dok ya. Jadi memang kemarin itu sampai ada yang bilang katanya kalau misalkan kita sakit udah mendingan minum jamu katanya gitu. Jangan ke rumah sakit. Mereka ketakutan gitu kayak mengalami mungkin hoax-hoax yang beredar gitu ya. Jadi mereka seperti itu. Jadi sebenarnya pun di rumah sakit itu kan memang kita pisah. Jadi yang memang butuh isolasi sama pasien yang biasa. Iya. Gitu. Jadi memang untuk dokter jaga IGD itu pun kita ndak bekerja sendiri, artinya kita juga berkoordinasi sama dokter spesialis. Oh gitu, jadi memang bener-bener diketatin banget ya. Kita lihat dari segi penyakitnya, kemudian ini ada tambahan penyakit enggak gitu ya kan? Ya sebenarnya sih mungkin karena mereka kurang info ya, jadi jadinya mereka merasa kayak wah enggak deh, nggak mau deh gitu. Susah sih memang. Itu gimana tuh kalau misalkan dokter ketemu sama seseorang yang berpikiran seperti itu nih, terus kira-kira gimana tuh tanggapan dokter? Cara kita untuk mengasih tahu mereka ini, edukasi mereka tuh gimana tuh? Jadi memang kalau di IGD itu sudah kita jelaskan, artinya prosedur yang akan kita lakukan untuk men-screening ini COVID atau bukan,
itu sudah kita jelaskan di awal. Heeh. Nanti memang bila hasilnya sudah keluar, artinya semua pemeriksaan sudah kita lakukan, nanti kita jelaskan. Kalau memang kira-kira arah penyakitnya ini bukan ke COVID, pasti kita jelaskan juga. Nanti untuk ruangannya kan juga terpisah. Betul. Masuk Karena ke nggak ruang yang bisa biasa. ini ya, nggak bisa ketika kita masuk, gini misal contoh nih dok ya, bisa kasih kayak misal 2 orang masuk nih, mereka mungkin bisa dibilang habis kecelakaan lah gitu kan. Nah kemudian ketika dua-duanya itu kan barengan masuknya. Nah kira-kira ini di screeningnya satu-satu masuk dulu atau langsung dua-duanya masuk gimana tuh? Ya kalau untuk screening pasiennya tetap satu-satu. Oh gitu, Ya. jadi memang diperketat ya itunya Ya. ya. Heeh. Nah kalau ini nih, ada orang tuh sekarang bilang penyakit sekarang tuh aneh-aneh katanya, nggak bisa nyium lah, nggak bisa ngerasain gitu. Itu juga gimana tuh maksudnya? Itu emang fase saat ini tuh lagi penyakitnya emang begitu semua, atau mungkin sebagian aja yang terpapar gitu dok? Jadi memang sebenarnya tidak bisa mencium bau atau tidak bisa merasakan makanan. Itu salah satu gejala dari COVID. Oh. Cuman iya. mungkin memang untuk masyarakat awam yang kurang memahami, jadinya menganggapnya seperti sakit flu biasa. Iya gitu. betul. Sedangkan memang untuk sakit flu biasa tidak pernah didapatkan kalau ada penurunan penciuman, terus perasa, tidak bisa merasakan makanan, itu memang tidak ada gejala yang seperti itu. Oh, jadi kadang nih ada sebagian orang bilang kemarin aku juga begitu katanya. Tapi aku sehat-sehat aja, cuman rasanya sama Iya. penciumnya hilang gitu. Itu termasuk COVID nggak dok? Bisa, tapi kita bisa kan termasuk ya? tapi kita kan tidak bisa membuktikan tanpa ada hasil swab. Oh, gitu. Jadi memang kita biar bisa tahu nih dia COVID apa enggak, jadi memang harus swab ya? Ya, Oh, jadi cuma kalau terindikasi seperti itu bisa, tapi kemungkinan besar ya dok? Ya, kemungkinan besar besar. udah terpapar. Ya. Tapi kan kita juga tidak bisa bilang tanpa ada bukti. Artinya hasil swabnya itu tadi. Betul, biar dibilang nggak omong kosong ya dok. Ya. Nah kalau misalkan ini sendiri nih, misal kayak orang sakit nih, tapi dia nggak mau swab tuh karena takut gitu kan? Itu gimana dok? Misalkan dia bilang aku sih nggak ada penciuman, nggak ada rasa gitu, tapi aku sehat-sehat aja. Terus gimana tuh? Kira-kira itu dia harus isoman kah atau mungkin harus dibawa ke rumah sakit kah gimana? Sebenarnya memang kalau nggak mau swab agak susah ya kita Iya itu susah. menyingkirkan. Tapi kalau memang gejalanya jelas, ya kemungkinan besar memang terindikasi terinfeksi COVID. Cuman kalau gejalanya ringan, mungkin cuman demam atau batuk pilek biasa, nggak ada sesaknya. Terus yang perlu dicek juga itu kadar oksigennya, saturasinya itu normal, boleh dilakukan isolasi mandiri. Oh, terus kalau misalkan ini apa namanya? Kalau dokter tadi kan bilang itu ada flu biasa sama flu-nya COVID tuh, batuk biasa, batuknya COVID itu bedanya apa sih dok? Sebenarnya kalau gejala mirip-mirip. Mirip-mirip. Ya, cuman memang kalau ada tanda seperti tadi, nggak bisa mencium bau atau nggak bisa merasakan makanan, cenderungnya lebih ke arah COVID. Oh gitu. Jadi memang kalau misalkan dari batuknya dan flu-nya itu kita nggak bisa bedakan ya antara COVID dengan biasa ya. Oh gitu. Jadi ngeri juga berarti ya. Karena memang ini pandemi, jadi artinya ini kan baru sakit yang ditemukan sejak tahun 2019 akhir. Yang awalnya kan dari Wuhan. Jadi memang masih banyak penelitian di luar sana, artinya di negara Indonesia maupun di negara yang lain. Nah sebenarnya gejala COVID itu seperti apa? Makanya sampai sekarang pun kan ada vaksin. Betul. Itu juga dikembangkan. Ngomong-ngomong soal vaksin nih dok ya, ada macam-macam vaksin nih dan berbagai macam juga efek sampingnya sama tubuh tuh. Itu gimana sih dok? Soalnya orang nih bilang takut vaksin, takut ini, takut itu, apalagi sampai ada yang bilang dimasukin chip lagi. Itu kayak lucu aja kalau dengernya itu lucu. Itu gimana tuh tanggapan dokter? Sebenarnya tujuan vaksin itu ya baik. Artinya apa? Dengan kita divaksin, kita mempunyai kekebalan, kita mempunyai antibodi. Jadi istilahnya kalau vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh itu dikenali oleh antibodi kita. Oh jadi sebenarnya cuma untuk pengenalan sama diri kita, sama tubuh kita gitu ya. Jadi saat kita sudah divaksin, kan antibodi kita sudah kenal dengan istilahnya tiruan dari virus COVID-nya. Saat virus COVID-nya masuk
yang asli tubuh kita sudah kenal. Jadi artinya virus COVID itu sendiri tidak bisa menyerang sampai begitu parah, artinya menyebabkan gejala yang sampai sesak, sampai penurunan kesadaran gitu. Karena kita sudah kenal, makanya antibodi kita sudah kuat. Iya, Jadi memang iya. sangat penting vaksin itu memang. Oh gitu. Soalnya gimana nih kalau misalkan ada orang kan vaksin pun juga bermacam-macam namanya. Terus itu gimana tuh caranya kita membedakan vaksin A, vaksin B, dan yang lainnya tuh? Sebenarnya untuk jenis-jenis vaksin itu memang sudah disediakan oleh pemerintah gitu. Jadi menggunakan vaksin yang manapun ya tergantung ketersediaannya yang mana. Sebenarnya semua jenis vaksin itu manfaatnya baik gitu. Oh, ya memang berawal dari kebaikan ya, karena memang pengen biar antibodi kita terjaga gitu ya. Gitu. Sebenarnya enggak masalah juga, artinya kita mau divaksin dengan jenis apapun itu tetap untuk membuat antibodi kita kuat. Iya, terus gini nih, kemarin ada cerita tuh, kayak artis kita yang di si Raffi Ahmad itu kan dia divaksin nih, terus ternyata terjangkit COVID. Itu kok kenapa ya dok ya? Itu berarti emang habis vaksin kita pasti masih bisa terkena tuh kemungkinan. Jadi memang vaksin itu yang dimasukkan adalah tergantung jenisnya juga. Kalau semisal vaksinnya itu jenisnya Sinovac, nah itu kan virus yang sudah dilemahkan. Artinya kalau masuk ke dalam tubuh kita ya sebenarnya tidak akan menyebabkan infeksi COVID di dalam tubuh kita dengan divaksin itu. Yang menyebabkan kita terinfeksi itu mungkin ya saat kita berhubungan dengan keluarga, gitu. orang di luar gitu. Kadang kan kita juga yang paling resiko bisa menularkan itu sebenarnya orang terdekat. Jadi kalau kita merasa keluarga kita kan sehat-sehat aja, ternyata kita juga tidak tahu memang keluarga kita terinfeksi, akhirnya kita tertular gitu. Sebenarnya di dalam vaksin pun itu tidak bisa menyebabkan infeksi COVID karena itu virus yang sudah dilemahkan gitu. Gitu ya. Jadi memang bukan berarti kita vaksin berarti kita bebas nggak pakai masker dan segala macam gitu, bukan ya? Bukan. Itu yang jadi memang juga statement yang kurang betul. Ya. Jadi memang itu perlu diluruskan sebenarnya. Vaksin itu hanya untuk memperkuat antibodi kita. Iya. Tapi bukan berarti dengan kita divaksin kita tidak akan terinfeksi. Itu intinya vaksin itu tetap kita bisa terinfeksi. Tapi kalaupun kita terinfeksi, kita tidak sampai menjadi yang gejala berat. Artinya sampai sesak, sampai penurunan kesadaran. Nah itu yang sebenarnya memang dicegah. Iya. Berarti memang vaksin ini untuk mengurangi yang namanya gejala ya. Bisa. Jadi statement orang takut vaksin segala macam sebenarnya itu keliru dokter ya. Jadi karena memang orang tuh suka mengada-ngada. Susah jadinya orang tuh, apalagi orang-orang yang mohon maaf nih ya udah lanjut usia gitu kan. Itu aman nggak sih dok kalau pakai vaksin? Sebenarnya aman-aman saja. Jadi kalau mau vaksin pun itu pasti di screening sama petugas vaksinnya. Artinya kalau dengan lansia kan biasanya banyak penyakit penyertanya seperti darah tinggi, kencing manis, jantung dan yang lainnya. Nah itu nanti akan dipilah mana yang memang bisa divaksin, mana yang tidak. Dan tidak semua vaksin itu pun bisa untuk penyakit itu. Jadi ada beberapa vaksin yang memang aman untuk penyakit itu, ada yang vaksin yang tidak aman. Jadi tetap kita pilih yang aman. Oh gitu ya. Jadi memang kita itu saling menjaga gitu, dalam artian kalau misalnya vaksin ini nggak cocok nih untuk si A, berarti kita pakai vaksin si B gitu ya. Berarti bukan berarti lansia nggak boleh divaksin. Justru harus divaksin. Oh justru harus divaksin. Iya. Wah ini nih yang beredar tuh kayaknya aku sudah tua, aku nggak boleh gitu. Jadinya kayak aduh nggak deh gitu. Karena kan kalau sudah lanjut usia lebih rentan terinfeksi, dan juga bila terinfeksi itu rentan gejalanya menjadi berat. Karena penyakit bawaan itu. Ya. Betul. Oke. Terakhir nih dok, pesan-pesan dokter nih buat masyarakat Indonesia lah yang menonton Ngobras ya di bahasa ini, gimana tuh untuk menjaga kesehatan, kemudian kayak kita itu harus ngapain aja selama pandemi itu gimana nih pesan-pesan dokter nih? Jadi selama pandemi ini tetap ya kita harus laksanakan prokes yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Terus yang kedua, apabila kita sakit dan bergejala,
jangan takut untuk periksa ke rumah sakit maupun ke dokter. Kenapa? Karena memang kita benar-benar men-screening tiap pasien gitu. Jadi benar-benar ini gejalanya mengarah kemana, sakitnya ini apa gitu. Karena kalau dibawa ke rumah sakit kan pastinya akan mendapatkan penanganan yang tepat. Betul, memang harus dibawa ke rumah sakit biar mereka dapat obat yang betul, kemudian dapat yang pelayanan yang benar gitu ya. Oke Dok, makasih banyak nih ya udah mau ngobrol-ngobrol santai nih bareng Adi di Ngobrasnya Basah nih. Semoga kita tetap sehat ya Dok ya. Amin. Jangan sampai gimana-gimana lah. Yang penting intinya tetap jaga kesehatan gitu Dok ya. Oke guys, udah cukup segitu aja ya kita ngobrol sama Dokter Budiono. Dan sekarang jangan lupa tuh subscribe, kemudian like, and share, dan juga komen. Dan sampai ketemu ngobrol selanjutnya. Assalamualaikum.